Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan di antara tugas dan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Harapan mudah-mudahan langkah-langkah kita semua dari tempatnya masing-masing menuju ke tempat ini menjadi kifarat dosa, menjadi amal soleh yang akan menghantarkan kita kepada mardhatillah fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnah. Ikhwan fiddin, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita harus paham dan harus sadar bahwa kita selaku makhluk Allah yang mulia, yaitu manusia, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia adalah makhluk yang mulia karena diberikan kesempurnaan, yaitu berupa akal pikiran untuk bekal dalam hidupnya, sehingga manusia tersebut dengan akal dan pikirannya tersebut bisa betul-betul menjalani hidupnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk-makhluk yang lainnya itu tidak diberikan akal pikiran, sehingga makhluk yang lain berbeda tugasnya dengan kita. Oleh karena itu kewajiban kita bagaimana memanfaatkan, menggunakan potensi tersebut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang semestinya kita lakukan selaku manusia. Dalam hal ini kita semua bertemu dan berkumpul di majelis yang mulia ini insyaallah dalam rangka melaksanakan di antara tugas dan tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada kita semua untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas hidup
yang kita jalani bersama. Karena memang hidup kita ada pertanggungan jawab, baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Setiap napas, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita semua akan Allah tanyakan, apakah waktu itu, nafas itu dipergunakan untuk mentaati Allah atau justru sebaliknya, waktu, umur, nafas yang Allah berikan dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termotivasi oleh hal tersebut, maka kita semangat untuk selalu menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu merupakan salah satu tempat untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat keimanan dan keislaman yang kita miliki bersama. Apabila seseorang jauh dari majelis ilmu, jauh dari ilmu agama, dikhawatirkan kualitas keimanan, keislaman orang tersebut akan menurun dan akhirnya mungkin akan sampai kepada titik hilang keimanan dan keislaman. Tetapi sering saya sampaikan, terkadang seseorang yang hilang iman, hilang Islam, itu tidak merasakan kehilangan sesuatu, tidak merasakan kehilangan sesuatu yang berharga. Berbeda dengan orang yang kehilangan harta benda, kehilangan uang, kerma capek-capek ti isuk tapi kaberang ngider, boga bati teu pira ngan 1 juta sapoe. Leungit. Hilang, hasil dagang hilang, hasil tani hilang. Biasanya itu suka terasa. Waduh walahnya itu, waduh walahnya itu akan kelihatan banget. Ya itu yang saya rasakan. Mungkin bapak-bapak apa sama atau tidak? Sepertinya wajahnya sama nih. Kerja keras banting tulang dari pagi sampai sore, di rumah udah nunggu, duitnya hilang. Terasa. Tapi orang yang hilang iman, hilang Islam itu kadang-kadang gak merasa sakit, gak merasa kaget gitu. Bahkan kalau orang yang kehilangan harta benda, itu biasanya terasa sakit sampai keluar air mata. Saking sakitnya, menyesalnya. Tapi orang yang kehilangan iman Islam, terkadang mereka tertawa terbahak-bahak saking bahagianya. Orang yang hilang iman itu biasanya dalam keadaan maksiat, sukaria. Na'udzubillah min dzalik. Pada umumnya ada orang yang mungkin menghalalkan apa yang Allah haramkan, tapi mereka dalam keadaan bersukaria, tertawa terbahak-bahak karena menikmati hasil dari usahanya, yaitu menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Itu orang udah keluar dari Islam. Banyak hari ini orang yang seperti itu. Di dalam kitab Sulamut Taufik juga dijelaskan di awal-awal bab, banyak orang yang pada masa kitab itu dibuat, orang yang keluar dari Islam tetapi dia tidak merasakan telah keluar dari ajaran Islam, dari agama Islam. Nah, kehadiran kita ke majelis ini tentunya untuk menjaga itu supaya terasa. Jangankan hilangnya iman dan Islam, ketika iman dan Islam itu menurun saja, itu kita sudah harus mampu merasakan.
Jangan sampai kita tidak merasakan iraha naikna, iman orang iraha turunna. Wah buah eta mah geus Rasa naik, rasa turun. ai berat badan katingali naik. Turun pada katingali iman Islam teu katingali boa-boa. Apa boa-boa? Jangan-jangan boa-boa, bukan boa-boa warung makan ya, ada warung makan. Oh, udah tutup ya. Nah, ini kenapa Bapak-bapak, ikhwan fiddin rahimakumullah, kita harus bersemangat menghadiri majelis taklim. Karena keimanan, keislaman yang dimiliki oleh kita semua harus kita jaga, kita pelihara, dan harus kita tingkatkan. Dijaga, dipelihara, kemudian ditingkatkan. Makanya kenapa bab ilmu ini, mungkin Ustadz Budi yang khusus nanti bagian itunya, ini saya mukadimahnya saja. Begitu harus disampaikan biar kita paham, karena memang dengan memahami ilmu agama kita akan paham keadaan kita seperti apa, apakah sedang meningkat iman kita, apakah sedang menurun. Tapi kalau orang tidak ngerti ilmu agama, dia tidak akan ngerti kapan dia sedang naik imannya, kapan dia sedang turun iman, karena nggak ngerti standarnya seperti apa. Pemenutara ngaji pisan mah gitu. Ngerti ya tiba heula mah abdi mah teu turun teu naik iman teh. Datara ngaosna ge teu hafal. Ini harus diberikan pemahaman buat kita, buat istri kita, buat anak-anak kita. Jangan sampai melihat majelis taklim itu seperti sesuatu yang seperti aya gunana. Naudzubillah min. Padahal dengan majelis taklim inilah seseorang akan mampu memperbaiki dirinya, menjaga dirinya dari berbagai keburukan-keburukan yang ada. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada malam ini kalau boleh saya kasih judul, judulnya mencari ilmu sebagai sarana untuk memperbaiki diri, memperbaiki iman Islam. Jadi harus jelas tujuan kita mau ke majelis taklim mau apa sih? Apa mau cuma goreng apa nih? Tempe, ada pisang buat saya atau udah dikantongin belum? Harus jelas. Kalau kita sudah paham mendatangi satu tempat tujuannya untuk apa, ya motivasinya kuat. Tapi kalau nggak jelas, rek naon anjeun kadinya teuing emang ngilu we. Pemilat. Ini mah asa itu we abring-abringan. Nggak jelas ini enggak. Kita harus jelas. Datang ke sini punya niat, mudah-mudahan dengan datangnya ke sini bertambahnya ilmu kita paham. Setelah paham kita bisa menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas iman dan Islam. Bukan hanya ketika hadir di majelis taklim hanya untuk memuaskan akal, pikiran, hebat, pinter, segala apal. Apal jurumiyah, apal alfiyah, apal sorof, apal apa. Bukan hanya itu. Sementara sikap dan tingkah laku iman dan Islam tidak meningkat. Bahkan banyak orang yang pinter tapi kufur. Di akhir zaman fenomena ini harus waspada. Orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Makanya judul saya datangnya kita ke majelis taklim ini tujuannya adalah untuk menjaga keimanan dan keislaman yang kita miliki. Bahkan bukan hanya menjaga, memelihara, tapi untuk meningkatkan. Karena tidak jarang orang yang ngaji tapi malah kufur. Kenapa? Karena tidak konsekuen, tidak bermanfaat ilmunya. Maka kita sebaiknya ya berdoa masing-masing dalam hati selama dalam majelis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat. Allahumma ya Allah inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat adalah ulama dalam kitab Kifayatul Hayat dijelaskan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kita hanya hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal. Bukan hanya itu, sementara sikap dan tingkah laku jauh dari nilai Quran dan hadis, jauh dari nilai-nilai Islam.
Malah ilmu yang semacam itu akan menjadi laknat bagi dirinya. Na'udzubillah min. Bukan berarti bapak-bapak atau ngapalkan jurumiyah atau ngapalkan alfiah jangan ngapalin Quran, bukan begitu. Tapi kita punya niat, makanya tadi saya bilang datangnya ke majelis taklim untuk memperbaiki diri. Satu, untuk menjaga mempertahankan iman, kedua memperbaiki diri, memperkuat. Menjaga kemudian memperkuat. Nah itu ya, jadi jelas langkah-langkah kita yang kita lakukan ke majelis-majelis taklim dimanapun dengan siapapun, jelas tujuan untuk menjaga nilai iman. Baik, kita lanjutkan. Kita coba buat pertanyaan. Kenapa iman harus dijaga dan dipelihara? Ya, itu pertanyaan awalnya. Nah, dengan cara mencari ilmu. Saya lebih kepada praktek ini tentunya ya. Nah, kenapa iman harus dijaga dan dipelihara? Kita harus sadar dan kita tahu semua bahwa semenjak manusia diciptakan, manusia pertama diciptakan itu Nabi Adam alaihis salam. Kita tahu semenjak manusia pertama, manusia sudah memiliki musuh yang nyata. Siapa? Iblis laknatullah alaihi. Zaman Nabi Adam geus boga musuh. Jadi urang kade ayeuna isi asa teu boga musuh, hirup teh tenang we kitu kade. Nah, ini yang orang yang enggak ngerti. Biasanya Pak, kalau kita berjalan ke satu tempat yang ada musuh kita, suka waspada tuh Pak. Waspada, sadar. Wah iya, daerah musuh ya hati-hati ya. Maka anti peluru kan gitu. Wah pokoknya segala disiapkan. Namun sadar akan waspada. Tapi kalau orang yang nggak sadar adanya musuh, itu biasanya leha-leha. Begitupun dalam kehidupan dunia ini. Orang yang gak sadar bahwa iblis selalu siap menghancurkan kita. Apa yang dihancurkan oleh iblis? Intinya, iman. Nah, orang akan leha-leha terhadap imannya. Nyonya leha-leha. Leha-leha, lalai. Dia akan lalai menjaga nilai imannya karena dia gak sadar bahwa ada musuh yang sedang mengancam. Iblis sejak awal sudah berjanji sama Allah, bahkan minta waktu kepada Allah. Bahasa orang nama bahasa kitanya. Ya Allah, abdi dilaknat, mangga abdi dilaknat ku anjeun. Udah geus kumahanya iblis, udah make ngabangkang atunya, suruh sujud ke Nabi Adam malah gak mau. Tapi berikan saya umur. Tangguhkan umur saya, itu cek iblis. Maka sahur Allah, maneh diberi tangguh sampai hari kiamat. Jadi iblis yang dulu hidup zaman Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sebelum Nabi Adam dicipta, iblis sudah ada, ini masih hidup. Kerjaannya menggoda manusia, mengganggu manusia, menghancurkan manusia. Membujuk, nanti ada insya Allah. Cara iblis menghancurkan nilai iman. Ini paham itu yang pertama nih. Jadi kenapa kita harus waspada? Kenapa kita harus menjaga nilai iman? Kenapa kita harus memelihara nilai iman? Karena adanya serangan-serangan musuh yang ingin menghancurkan, menghilangkan nilai iman kita. Kalau ini tidak disadari nanti kita lengah, lalai, leha-leha, santai. Perasaan masih mukmin muslim, padahal mungkin sudah digerogoti imannya sama iblis. Dan ini janji iblis sampai hari ini, sampai kiamat nanti. Aku akan sesatkan anak cucu Adam. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang yang bersyukur. Mau lo banu syukur nasa eutik nu bener sahur iblis gitu. Nah, jangan kaget kalau majelis taklim sedih. Kalau stadion banyak konser tong aneh. Maka Sayyidina Umar pernah bilang, hijikeun abdi ka golongan nu saeutik ya Allah. Para sahabat begitu karena mereka paham radhiyallahu anhu
Qalilam ma tu'minun, sedikit sekali jelema anu beriman. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Qalilam ma tadakkarun, sedikit sekali orang yang selalu berzikir kepada Allah. Orang rek lebat kanu mana? Mangga tinggal milih. Resep zikir teh, resep syukur teh, resep iman teh. Qalilam ma tu'minun. Saeutik jelema anu ngajaga nilai iman mana saeutik. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kenapa rumah-rumah kita harus dijadikan majelis ilmu buat keluarga kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak-bapak menjadi pemimpin bagi keluarga. Ayo kita jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang dekat dengan ilmu agama, agar keluarga kita keluarga yang mampu mempertahankan, menjaga nilai iman. Karena iblis itu sangat kuat, sehingga dia sudah bisa menyatakan diri sejak awal, moal banu syukur ya Allah, ka anjeun moal. Sabab jelema rek digoda ku saya, cek iblis gitu. Saeutik kana setiap ningalikeun we bener kenyataan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hanya orang-orang pilihan Allah terjaga, tidak akan bisa digoda, tidak akan bisa dihancurkan imannya oleh iblis. Nah, ya kesadaran ini Bapak-bapak sekalian yang mungkin harus terus diingatkan kembali oleh ustadz-ustadz. Kita ini punya musuh yang akan menghancurkan nilai iman dan nilai Islam kita. Sehingga kewajiban kita menjaga, mempertahankan dan memelihara nilai iman kita. Jadi pertanyaan yang pertama, pertanyaan teh, kenapa kita harus menjaga, memelihara, mempertahankan iman? Kenapa? Karena ada musuh yang berusaha menghancurkan, menghilangkan nilai iman kita. Yang jarang disadari oleh manusia pada umum. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang yang sadar. Sehingga datangnya ke sini luar biasa semangat. Kenapa datang ke sini saya mau lawan musuh saya? Siapa musuh kamu? Iblis. Jojongkotna eta mah. Ya kaki tanganna iblis, ramona iblis, sukuna iblis. Kade urang jadi ramona iblis deh. Emang sekarang banyak orang yang malah lebih-lebih dari iblis. Maaf ini saya sampaikan, tapi memang ini realita. Iblis dulu gak mau sujud sama Nabi Adam, sama manusia. Sekarang banyak orang yang gak mau sujud kepada Allah, lebih dahsyat lagi. Meureun cek si iblis teh, aing mah baheula teu sujud teh ka Adam. Pedah jelema da ka Allah mah sujud ti baheula gitu. Aing maneh mah loba anu kagoda jadi kaki tangan iblis, malah gak mau sujud kepada Allah, tidak mau salat. Aku Islam gak mau sholat. Ya, iblis mah gak mau sujud sama Nabi Adam, manusia disuruh memang sama Allah intinya. Kita sekarang kalau ninggalin sholat, waduh, naon bedana jeung iblis? Apa bedanya? Banyak sekarang yang ngaku mukmin muslim kan sudah sholat mah ninggalin sholat itu perasaan biasa aja, bahkan happy. Sholat rame main bola, bola, sudah biasa. Itu geus adzan, karek ge adzan, baru juga adzan, udah iqomah, baru juga iqomah, belum takbiratul ihram. Itu udah takbiratul ihram, nanti juga bisa masbuk. Itu salam, bisa jam 2 G, Besok juga bisa ada lagi. habis waktu asar. Besok juga masih datang waktu zuhur, tuh sholat. Jebakan iblis, syaitan tuh. Nggak badai olahraga masing sehat. Lari mangga. Naon olahraga mah ulah cicing, da Islam teh kudu kuatnya. Tapi sing ingat perkara dunia teh digunakan oleh syaitan sebagai jebakan-jebakan untuk menghancurkan, merusak nilai-nilai iman. Bukan hanya olahraga, ngalah duit. Ngalah duit, tahu ngalah duit gak? Cari uang. Ini cari uang, orang kadang-kadang ada yang berani meninggalkan sholat karena sama lain main bola unggul. Abi mah ada tara main bola, tara. Eta ngalah duit tinggalin sholatnya, saruar wae. Salam. Jebakan setan iblis.
Oh, jadi nanti kalau nanti datang lagi ke majelis-majelis taklim sudah kuatkan niat. Rek naon rek ngalawan setan. Kan ini si iblis nih sekarang sedang menjerit nih. Karena bapak-bapak hadir ke majelis ini menjerit. Panas. Tapi terus ngagoda ke urang. Geus kuat ngalawan ke hate urang diorek ku iblis. Yuwaswisu fi sudu supaya hatena malaun. Supaya nu jadi penceramah naria mah dipandang panghebatna. Ah itu iblis. Nu mustami'na supaya aing ge nyaho. Nutup hatena ieu masa ka bagian gorengan we ka dieu teh. Pokoknya iblis terus setan berusaha untuk merusak amal-amal kita. Merusak iman kita. Nah, jadi sadari, pahami, kita selaku mukmin muslim, kehadiran kita dalam majelis ta'lim ini untuk apa? Untuk menjaga nilai iman. Yang pertama itu. Makanya penekanan ilmu tauhid itu harus sangat diperhatikan oleh kita semua. Sebab seueur nu teu ngarti pembatalan iman ayeuna. Rukun imanna mah apal aya genep. Aya ngabatalkeunana panseueur meureunnya. Garis besar 10 misalnya, anakna mah jadinya orang. Termasuk tadi salah satu ninggalkeun salat batal syahadat. Bainal abdu wa baina syirk wa bainal kufri tarkus shalah. Nah hadis. Batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat bukan Islam, bukan mukmin muslim lagi. Coba kan ayeuna denge adzan hare-hare, bahkan tadi teh selain hare-hare deui adzan teh gandeng keur ngunah-ngunah ngadeng adzan gandeng ya masih gana saha nu sarua jeung abdi ya kudu beberes ya keur ngadengikeun lagu nu rada ngeunaheun aya adzan rada ditarikan lagu teh kejauhan sigana nu rada mau siga abdi buru-buru tobat bermain HP eta suara adzan teu kadenge Allahu akbar da teu ngajawab adzannya teu kadenge saking ku fokus teuing naon teh sakarikeun geuning ayeuna mah jelema teh dari pagi sampai malam gini aja tekadengnya adzan gak kedengeran suara adzan. Astagfirullah, la ilaha illallah, la haula. Barangkali kalau ini ternyata ada dalam diri kita, kita harus segera belok kanan. Come back. Mana kehalangan tuh? Ini luar biasa. Ini mudah-mudahan ini siapa yang punya ide ini nih comeback? Ini amal soleh. Selama ia digaungkan, amal solehna ngalir kan nyeuna ya. Amin ya rabbal. Segera balik kanan. Tong nutur-nutur iblis. Isi ruksak iman. Tolab ilmu mah wegahnya. Ada iblis kan gitu. Pokoknya segala sesuatu yang bisa memperkuat iman, iblis nggak suka. Makanya dia akan berusaha membuat Ustaz Budi sering sampaikan. Dunia ini menjadi hiasan, jadi sepertinya itu lebih baik, itu lebih menyenangkan, itu lebih menguntungkan. Seperti pedagang tadi, dia lamun dagang ditinggalkan bati leungit, kena salat mah lohor isukan ge aya deui. Seueur nu kitu teh. Bawa aya nu di dieu. Bawa abdi ya. La haula wala quwata illa. Nah, jadi kenapa kita harus menjaga, memelihara, mempertahankan iman? Karena ada iblis yang berusaha menghancurkan, menghilangkan nilai iman kita. Bagaimana caranya? Dengan hadir ke majelis taklim. Karena kita tidak akan paham bagaimana cara menjaga nilai iman yang kita miliki kalau kita tidak ngaji. Kang ngaji itu nomor hiji, kang ngaji. Al ilmu qoblal qawli wal amali, begitu dalam kitabnya Imam Bukhari bikin sebuah bab. Al ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu itu harus ada sebelum kita beramal. Sebelum kita jadi mukmin muslim harus ada ilmu. Gak bisa kita jadi orang mukmin kalau gak ada ilmu. Emang iman teh kumaha kitu? Rukun iman sabaraha teuing? Rukun iman gak ngerti ya bagaimana mau iman?
Hanya dibahas oleh Ustaz Budi terus menerus karena luar biasa. Jangankan kita, para sahabat dididik masalah akidah 13 tahun oleh Rasulullah SAW. Lagi kita mungkin harus berapa puluh tahun terus membahas nilai iman. Nah itu yang pertama. Jadi pertanyaan kenapa harus mempertahankan, menjaga, memelihara dan mempertahankan iman dan keislaman kita, karena adanya musuh-musuh kita yang terus menyerang kita untuk menghilangkan nilai iman dan Islam. Yuk, lamun kalau di antara kita selama ke belakang ada yang sering terjebak oleh syaitan, oleh iblis, yuk jangan putus belok kanan, comeback. Komunitas belok, tong putus asa. Pak kadenya ketika saya membahas ideal seperti ini, jangan aing mah kagok kepalang wah pokoknya marek siga iblis, entong, jangan seperti itu. Allah itu maha pengampun, Allah tahu orang yang mau memperbaiki, Allah maha tahu. Yuk kita berubah sedikit demi sedikit. Ku ngaji malam Rebo ini datang ngaji, berubah segede lebu taroba besarnya ini, insya Allah nih pola pikir kita sekarang sudah berubah nih. Sekarang mulai waspada nih. Berjalan di satu tempat, iblis selalu ada di situ. Kita waspada. Iya, nu bedana orang nu ngaji jeung nu tarah. Yang suka ngaji, yang punya ilmu dengan yang tidak punya. Ini bedanya. Al ilmu nur, punya cahaya. Orang yang punya ilmu paham, ini ranjau, ini Nah, ini jebakan iblis nih, kita lewatin. Kalau yang nggak ngaji, pokoknya yang penting gua enak. Yang penting gua senang. Yang penting gua happy, kenyang, dan seterusnya. Nah, ini jebakan iblis, kajian teuing kan begitu. Kita mulai waspada. Al jahlu zulam. Kalau bodoh itu gelap. Mana jebakan iblis, mana yang bukan, gak ngerti. Mana hak, mana batil, gak ngerti. Maka orang yang gak ngaji kemungkinan besar akan sangat mudah dihilangkan nilai-nilai iman. Makanya nilai iman karena turunan. Catat, nilai iman karena turunan tidak bisa menjamin keimanan seseorang. Bapak anak kiai soleh hebat kuat imannya, anaknya tara ngaji, tengah jaga nilai iman, nggak bisa. Ada bapak abdi soleh, jangankan anak kiai, anak orang soleh, anak nabi sekalipun kalau dia nggak mau menjaga dirinya seperti anaknya Nabi Nuh, ya nggak bisa jadi orang beriman. Tapi walaupun kalau bukan anak nabi, kita anak siapa? Ngaji mung. Makanya aduh ngaji. Tapi ngajinya sing leres. Coba hari ini banyak yang ngaji ngabingungkeun deui. Cekap salat ge ku niat we. Atuh bade ngarokok ge cekap niat we nya panya. Awet masih kana sabungkus teh 3 tahun ge. Aduh, kejo di bumi awet cekap terus mamatos niat tadi. Banyak yang hati-hati yang ngaji sekarang kadang-kadang gak jelas itu malah jadi akhlak butut. Ada hasil ngaji tuh jadi gak mau ketemu orang tuh jadi asam musuh we gitu, padahal sesama mukmin. Kecuali yang sudah jelas-jelas kufurnya lain deh. Itu meroni makumaha. Tetap itu pernah. Nah ini ngajinya harus, inilah pandai-pandai kita memilih. Jangan sampai nanti ngaji di Syiah. Bahaya gitu ya. Ngaji di Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Baik, itu yang pertama. Nah ini perbedaannya nanti orang yang rajin ngaji dengan yang tidak ngaji, yang paham dengan yang tidak paham itu berbeda. Akan waspada karena tadi ini ada musuh yang ngajar kita terus menerus. Mau dagang musuh nuturkeun. Mau dagang iblis ngikutin supaya kita dagangnya melanggar syariat Islam, berbohong, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Mau rumah tangga, mau kawin, setan iblis sudah siap-siap supaya kawinnya tidak sesuai syariat Islam, supaya kawinnya bisa merusak nilai iman dan Islam. Siap iblis. Jangan jodoh teh nu geulis, keun bae iman mah. Penting mah geulis we, iman mah engke nomor 1. Banyak orang yang sekarang laki-laki milih perempuan Nasrani atau yang di luar Islam pilih pindah agama, atau sebaliknya perempuan milih
laki-laki yang beda agama keluar. Itu godaan iblis, jebakan itu sadari. Dalam setiap aktivitas iblis itu datang menggoda kita. Nah, ini harus dalam pergaulan kita nih sesama tetangga, hati-hati. Iblis selalu berusaha menggoda kita agar kita parasea. Nah, maka aku ngaji mah insya Allah Paknya. Kalau kita rajin ngaji seperti ini, insya Allah akan terasa. Kita waspada. Hati-hati nih. Kalau lagi ada masalah, hati-hati nih. Iblis, godaan setan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan. Kita bikin pertanyaan aja biar mudah mencerna. Dengan cara apa iblis merusak, menghancurkan nilai iman kita? Caranya secara garis besar ada dua. Dengan cara yang pahit, godaan yang pahit, disingsiunan, dengan godaan yang manis atau dirayu. Dua. Iblis berusaha menggoda kita. Merusak iman kita seperti itu. Makanya hati-hati ketika kita dalam keadaan senang sekalipun, hati-hati. Karena di situ iblis bisa menggunakan situasi kondisi yang kita misalnya kita lagi senang. Dengan rasa senang itu bisa melupakan iman dan Islam kita. Atau sebaliknya, dengan rasa atau situasi kondisi yang pahit, yang susah. Iblis bisa menggunakan situasi itu agar kita melupakan nilai iman dan Islam. Contoh, kalau orang lagi diberikan kesenangan, segala mudah, urusan semua mudah, iblis masuk di situ. Agar manusia lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Lupa syukur terhadap Allah. Lupa Allah yang telah memberikan karunia kenikmatan. Akhirnya merasa diri paling hebat, lagi jaya, hebat, wah saya. Allah hilang. Apakah rusak dan nilai iman? Rusak. Apalagi kalau karena kekayaannya seperti si korup. Sampai melupakan Allah. Diajak mendekatkan diri kepada Allah malah ngehina. Sia marek ngoloan kurang. Pedah bung. Itu gara jakat korun. Sia mah ngoloan. Bahasa Sundanya ngoloan. Bahasa Indonesia namanya. Bu ngabujuk. Oh, hese. Oh, kamu mau bujuk saya, mau harta ya. Si korun begitu. Hari ini banyak orang yang begitu. Kalau lagi kurang, ya Allah. Ya Allah. Tapi kayak Allah gitu. Ayo loba. Pohon ke Allah. Na'udzubillah min. Dah. Gitu. Jadi ngebujuk ya. Apa tadi rayu. Allah berikan ujian kenikmatan. Hati-hati setan masuk. Itu akan masuk iblis. Pastilah bagaimana caranya supaya kita dengan kenikmatan tersebut jadi kufur ke Allah. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, syaitan berusaha. Iblis berusaha agar kita selalu kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Bukannya syukur. Ini jebakan, ini pekerjaan iblis yang harus diwaspadai oleh kita semua. Paham tuh? Nah ini kak. Sekarang kalau lagi susah nih. Boro-boro sholat. Iblis masuk lagi dalam keadaan susah ekonomi, dalam keadaan berpenyakit dan lain sebagainya. Iblis masuk lagi di situ. Karena kesusahannya mungkin ada orang yang aral subaha apa bahasa Indonesianya ini? Tidak menerima, aral. Emosi. Gak menerima apa yang Allah berikan berupa kesusahan, sengsaraan, penyakit dan lain sebagainya. Banyak orang yang gak nerima, aral bahasa Sundanya, gak nerima lah bahasa marah-marah gitu sama Allah. Ini jebakan iblis, bahkan berani meninggalkan agama karena marahnya kepada Allah. Allah gak adil dan lain sebagainya, ngomongnya seperti itu. Tuh lihat iblis.
Dua, iblis cara menggoda manusia agar manusia hilang iman dan Islam. Sama yang kaya raya, yang senang-senang, yang lagi jaya juga iblis masuk, sama yang sengsara juga masuk. Jadi waspada. Ini yang paling payah nih. Kerma sengsara, ya udah sengsara ya, jauh dari Allah, lalai. Ayat ini nih surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megah. Biasanya yang suka melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Dari mengingat nilai iman dan Islam. Ya mending kalau orang bermegah-megahan karena dia lalai karena bermegah. Tapi kalau yang lagi sengsaraan telah melalaikan kamu, gak lucu. Orang terlalaikan karena lagi senang-senang. Ya memang begitulah manusia. Biasanya kalau lagi senang-senang suka lalai. Tapi lamun sangsara, kerma bodoh sombong. Orang pinter sombong aja nggak pantas. Orang kaya raya lalai saja nggak pantas. Apalagi orang yang miskin lagi susah, jauh dari Allah. Sombong. Lihat. Istri gak punya uang, lepet tipis. Pokoknya segala segala nggak ada teh. Jauh dari Allah. Si Korun ngomong meureun barangkali. Cek si Korun, siapa tuh molo. Ya mah teu molo, nya sangsara, nya jauh ti Allah, mending aing cek kitu meureun. Manawi punten eta meni kasar kitu nya. Anjeun mah teu ngemot. Sigana rumaos abdi kene nu raos daripada anjeun. Nya teu gableg acis, nya susah sangsara. Nya kufur, nya bareng jeung kuring meureun kitu cek si Korun. Geus kitu buka awe. Coba ini, nah ini kewaspadaan. Insya Allah orang yang paham, orang yang rajin ngaji punya ilmu, dia sadar hati-hati. Setiap perkara dalam keadaan apapun, syaitan iblis akan selalu masuk. Yuwaswisu fi sudurinnas, akan selalu menggoda kita. Nah. Itu sana biasanya ukuran 4 jam. Artas Pak. Jadi kenapa kita harus hadir di majelis taklim senang? Siapapun ustaznya jangan pilih bulu. Pilih bulu. Jangan pandang bulu, pilih bulu. Jangan pandang bulu. Oh, bulu apa yang dipandang? jangan pandang bulu. Ustaz yang sama pengen ustaz yang kumisnya baplang, nggak usah. Pengen yang jenggotnya 1 meter. Nggak usah begitu. Kalau guru mah siapa aja selama dia bisa kita jadikan guru, ilmunya bermanfaat, ayo kita jadikan guru. Ini guru saya nih. Alhamdulillah biidznillah. Kita nggak segan bertanya, Ustaz ini tolong kasih tahu saya. Kita biasa, nggak merasa saya nggak mau tanya, malu. Jangan begitu. Jadilah gelas kosong. Kita merasa tidak punya apa-apa karena mungkin ilmu masih banyak di bapak-bapak daripada di saya. Saya hanya diberikan tugas saja. Mungkin ilmu ada di sini, mungkin ada di bapak ini, mungkin seperti. Kalau kita sudah bisa seperti itu, nanti belajar sama siapapun kita akan terbuka dulu. Adapun nanti ada hal yang memang kurang sesuainya, nanti kita pilih. Kita diskusikan, kita cari bersama. Karena memang hidup ini dalam rangka pencarian semuanya juga. Gak usah malu berubah. Gak usah malu belok kanan. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau nggak malu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim dirasa kurang tepat nih. Ambil lagi ijtihad yang baru, qaul jadid. Gak merasa malu dirubah pendapatnya yang dulu dengan pendapat yang baru. Belok kanan. Comeback. Mudah-mudahan nih comeback semua nih cocok nih. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita istiqomah menghadiri majelis time khususnya yang ini di sini. Insya Allah materi yang disampaikan ini sangat dimengerti. Prakteknya kita harus apa hasil dari ngaji, nanti pas pulang kita akan selalu ya Allah lindungi hamba dari godaan setan, ya Allah astagfirullah la ilaha illallah. Akan seperti itu setiap langkahnya, walaupun bibirnya kayak gituan tapi hatinya sudah seperti itu. Nanti akan terlihat dalam
apa namanya, naon eta teh aura naon. Nanti akan beda terlihat aura orang yang nanti sudah seperti itu akan beda. Interaksi dengan kita nanti kita akan beda merasakan gitu. Hasilnya akan beda insya Allah. Nah, ekspresi wajahnya pokoknya akan beda nanti karena di situ ada nanti bimbingan Allah. Karena sudah berusaha mendekat diri kepada fadhkuruni azkurkum. Kalau dia sudah selalu ingat kepada Allah, Allah yang akan membarengi dia terus menerus. Azkurkum, aku akan ingat kepadamu dalam artian membimbing, mengarahkan dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama tadi pertanyaannya, kenapa kita harus menjaga nilai iman, mempertahankan nilai iman? Karena ada iblis yang selalu berusaha merusak, menghancurkan iman kita. Musuh manusia sejak zaman Nabi Adam. Yang kedua, dengan cara apa iblis? Merusak, menghancurkan nilai iman dengan dua cara. Satu cara yang pahit, disingsieunan, diberikan rasa takut. Yang kedua dengan cara yang manis. Misalkan contoh, kita mau sedekah, mau membantu orang, iblis datang. Tong sia tong sedekah, mana yang butuh kene? Jangan sedekah dulu, kamu aja masih butuh. Padahal kalau kita ngomong seperti itu, sampai kita seperti si Korun pun gak akan mau sedekah karena masih butuh, karena orang gak ada yang cukup. Makanya itu nilai iman. Kadang-kadang ada orang yang hartanya pas-pasan tapi rajin. Karena nilai iman dia sudah bukan bicara lagi hitungan manusia mah 1 dikurangi 1 sama dengan. Tapi kalau hitungan Allah mah 1 dikurangi 1 jadi 700. Aneh pannya. 1 dikurang 1 jadi 7. Contoh, saya kasih contoh. Saya punya apel 1. Dikasih ke teman saya 1. Sedekah, ikhlas karena Allah. Berapa nilai pahalanya? 700. Tuh, itu hitungan Allah. Nah, orang kalau sudah begini ya orang beriman luar biasa nantinya kalau sudah di rumah tangga sama istrinya akan terasa mesra. Jangan ia masih muda, anak karek 2 tilu meninggal ranjut, rajet, rajut, bukan rajet, astagfirullahaladzim. Sudah ramijut, bener ramijut, rajet, apalagi pokoknya masa. Ini aja 12 masih lihat, masih muda, masya Allah. Coba bahagia sama istrinya 12, sanes 2, 2 mahal. 2 meninggal serenyut, ya masya Allah. Yuk balik, comeback. Komunitas belok, balik ke Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, sudah. Fafirru ilallah, kembalilah, larilah kepada Allah, maka insya Allah semua akan selesai. Nikmat, bahagia. Ketika kita menghadapi godaan iblis, kita kembali kepada Allah, zikir, berlindung, berdoa kepada Allah, melaksanakan tugas dalam, insya Allah hidup akan terasa tenang, nikmat. Ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu bikum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu akan Allah angkat derajat. Kenapa? Karena kita paham orang yang berilmu itu akan beda setiap gerak langkah, ucapannya, kedipan matanya, tarikan nafasnya akan berbeda. Malah sia-sia, akan waspada karena ada jebakan setan. Jadi akhirnya manfaat. Setiap napas mungkin diisi dengan istighfar, dengan tasbih, dengan takbir, dengan sholawat dan lain sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, ikhwan fiddin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya buat para pendengar sekalian. Kalau ada yang salah, yang kurang, tolong diberikan masukan. Kalau ada bahasa yang kurang pas, saya mohon maaf. Tidak bermaksud merendahkan siapapun, menyinggung siapapun, semata-mata hanya untuk menjelaskan materi bahasa. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.